Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Di antara sunat rawatib yang utama adalah rak'atani qabla subuh. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Ini sembahyang rawatib yang paling afdal, sembahyang rawatib yang paling tinggi kedudukannya dari rawatib-rawatib lain. Sunat subuh bisa disebut juga sunat fajar, bisa disebut sunat dingin, bisa disebut sunat pagi. Sambatannya, ngarannya. Nah, lalu boleh kita niatnya usalli sunnatas subuh, usalli sunnatal fajri, usalli sunnatal bardi, usalli sunnatal ghadat. Boleh. Dan boleh pula dibuang sunatnya, langsung usalli subha rak'atain lillahi ta'ala, usallil fajra, aku sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah. Boleh, tapi jangan dibuat fardu karena 2 kali subuh. Ini tinggal fardunya. Usalli, aku sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah, aku sembahyang fajar 2 rakaat karena Allah, aku sembahyang barat 2 rakaat karena Allah, aku sembahyang ghadat karena Allah 2 rakaat karena Allah. Boleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari beberapa hadis disebutkan bahwa sembahyang sunat subuh ini ringkas, artinya jangan panjang-panjang dan hanya 2 rakaat. Jangan ada sembahyang apapun sewaktu orang azan sampai kamar selain sembahyang sunat subuh ini. Jangan ada. Bacaannya sembahyang sunat subuh ini yang paling afdal adalah Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Fatihah dan Ikhlas. Ini yang paling banyak dipakai dan paling banyak hafal semuaan juga itu. Yang ada riwayat lain mengatakan dia sembahyang sunat subuhnya rakaat pertama Fatihah disambung Alam Nasrah seterusnya. Rakaat kedua Fatihah disambung Alam Tara Kaifa seterusnya. Ada juga riwayat demikian. Nah, kemudian para ulama ada yang mengatakan baik dibaca kedua-duanya. Rakaat pertama Alam Nasrah, lalu Al-Kafirun kuliah. Rakaat kedua Alam Tara Kaifa, lalu Ikhlas qul huwallahu ahad. Jadi artinya kedua-duanya dimasukkan dalam sembahyang 2 rakaat subuh itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kelebihan sembahyang sunat subuh dalam banyak hadis. Di antaranya rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Muslim. Ujar beliau, 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Karena pahalanya ini adalah kekal. Sedangkan dunia dan isinya itu binasa, habis. Ada ulama yang menjelaskan bahwa maksudnya lebih baik dari dunia dan isinya itu adalah pahalanya lebih besar daripada kita memiliki dunia dan isinya lalu kita sedekahkan. Kita berisi dunia dan isinya kita sedekahkan, benar-benar pahalanya
Nah, sembahyang 2 rakaat sunat subuh lebih besar dari pahala orang yang bersedekah dengan sedemikian tadi. Kita bersedekah 10 juta aja untuk masjid sudah ganal benar pahalanya. Apalagi bersedekah 1 miliar untuk masjid, makin ganal pahalanya. Ini bersedekah andai kata memiliki dunia seisinya disedekahkannya, tetap pahalanya lebih besar 2 rakaat sunat subuh itu. Seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yanfa'uni Allahu bih." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang bermanfaat untukku. Beliau menjawab, "Alaika bi rak'atil fajri fa inna fiha fadilah." Rawahu Tabarani. Jar Nabi, amalan yang bermanfaat itu adalah lazimi. Nah, lazimi itu artinya laksanakan selalu tiap hari 2 rakaat sunat subuh, karena di situ ada fadilah, ada keutamaannya. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sunat subuh ini hukumnya wajib. Imam Hasan Basri antara lain, beliau mengatakan sunat subuh itu wajib. Sebagian lagi dari golongan mazhab Hanafiyah, dari golongan Hanafiyah ada yang mengatakan sunat subuh itu wajib karena dari mengekalinya Rasulullah dengan sembahyang sunat subuh ini. Artinya kalau sembahyang sunat yang lainnya Nabi itu bisa saja kadang-kadang beliau tidak melaksanakan, tapi kalau untuk sunat subuh beliau selalu melaksanakannya, sehingga mereka menganggap itu satu kewajiban bagi umatnya. Nah, bagi mazhab kita tetap hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang mendekati dengan fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tada'ur raka'atain qabla salatil fajr fa inna fiha ar-raghaib." Rawahu Tabarani. Ujar Nabi, jangan kalian tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggalkan 2 rakaat sunat subuh, karena di situ banyak mengandung hal-hal yang digemari. Artinya fadilatnya banyak, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia pun diberikan Allah fadilat orang yang selalu melaksanakan sunat subuh ini. Para ulama mengatakan salah satu di antara faidahnya orang yang mengakali sembahyang sunat subuh itu idraru rizki, luas rezekinya. Nah, selalu mengalir rezekinya, sehingga orang ini kada pernah kesusahan dalam urusan rezeki. Tapi ini bagi orang yang selalu melaksanakan, kada balang kambingan, selalu, baik dalam keadaan musafir, baik dalam keadaan dia di benua, dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan di tempat mana, tetap selalu sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu. Yang kedua, ujar para ulama mengatakan fadilatnya itu adalah fathu abwabil qabul, dibukanya pintu-pintu penerimaan, wa ijabatid da'wah, dan dikabulkannya doa. Jadi orang yang mengamalkan sunat subuh ini itu akhirnya kita doanya dikabulkan oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Itu diantara fadilat orang yang memulazamahkan, melazimi, mengakali sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafizu ala rak'atil fajri illa awwab." Ujar Nabi kita, tidak mengakali atas sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu kecuali orang-orang yang awwab. Sebahagian pensyarah hadis
menerjemahkan, menjelaskan awwab itu artinya orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengekali, kada bisa mengamalkan sembahyang 2 rakaat sunat subuh ini kecuali orang yang diterima Allah tobatnya. Artinya orang banyak berdosa, orangnya tobat tapi belum diterima tobatnya oleh Allah. Nah orang ini kada sanggup mengamalkan sunat subuh itu. Kalau orang ini orang baik, orangnya sudah tobat, tobatnya diterima oleh Allah, tandanya antara lain orang ini selalu melaksanakan sembahyang 2 rakaat sunat subuh tadi. Nah, jadi kita kalau mau ukur diantaranya sekian banyak ukuran tanda diterima tobat itu, ini antaranya. Nah, kalau kita selalu aja sunat subuh dilaksanakan, sunat subuh kada pernah perai sunat subuh, walaupun bangun subuh pukul 9 sembahyang subuh tetap sunat subuh ada, walaupun pukul berapa bangunnya sunat subuh tetap ada. Nah pertanda itu tobat-tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Nabi, la yuhafizu ala raka'atil fajar illa awwab. Nah, tidak bisa mengekali, tidak bisa menjaga atas 2 rakaat sunat subuh kecuali orang yang diterima Allah tobatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi alangkah baiknya sembahyang sunat subuh ini dilaksanakan di rumah. Di rumah. Lebih baik daripada di masjid, lebih baik daripada di musalla atau langgar. Sembahyang sunat subuh ini lebih utama dilaksanakannya di rumah. Kalau di masjid ya kada apa-apa, sah-sah aja berpahalanya, cuma ganalnya pahalanya itu, besarnya pahala lebih besar dikerjakan di rumah. Nah habis sembahyang sunat subuh di rumah hanya turun ke masjid. Apabila dihitung-hitung kalau sunat subuh ini dilaksanakan kada sempat sembahyang berjamaah, nah umpati sembahyang berjamaah, tinggal dulu sunat subuh, karena habis berjamaah dibayar sunat subuh itu, diqadha sunat subuh. Sewaktunya kada sempat, mun sembahyang sunat subuh orang untung dah berjamaah subuh, nah umpat sembahyang sunat subuh dulu. Karena habis tuntung sembahyang subuh langsung diqadha sembahyang sunat subuh ini. Itu kada merusak amalan, kada merusak wirid bahwa kita mengamalkan, melazimkan, mengakalkan sembahyang sunat subuh tadi. Nang merusak itu apabila kadang-kadang terlaksana, kadang-kadang kada. Ini kada termasuk dalam yuhafiz, kada termasuk dalam menjaga. Orang yang menjaga itu selalu mengamalkan pada waktunya. Kalau ada halangan maka akan dibayar pada sesudah waktunya. Itu masuk dalam menjaga, masuk dalam memelihara.